kabar kawan-kawan semuanya? Saya berharap dalam kondisi baik-baik aja. Dalam video kali ini saya mau ngebahas tentang suatu bukit. Bukit yang memiliki pesona tersendiri. Bukit yang memiliki nama unik dan dia berada di dalam kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ini dia, Bukit Sulap. Saya berada di Bukit Sulap. Perlu kalian ketahui, Bukit Sulap ini berada di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Atau kecamatannya di daerah mana, Mas? Lubuk Linggau Utara 2. Lubuk Linggau Utara 2. Saya lupa memperkenalkan. Sekarang saya ditemani oleh salah satu masyarakat di sekitar yang tinggal di daerah kaki Bukit Sulap. Ini dia, Mas Dini. Hai semuanya. Makasih Mas sudah bisa nemenin saya jalan-jalan sampai dengan di dekat, kalau dibilang sih air terjun apa bukan ya? Terjun bukan? Ini apa ya? Ini kali yang ada di bukit kali ya? Cadas. Kali yang ada di bukit ya? Cadas. Ya. Terjun sih dari atas. Terjun dari atas. Tapi airnya sedikit. Oh. Nah, kalau boleh saya tahu nih Mas, tadi kan saya sempat agak-agak bingung namanya. Kok bisa sih dinamain Bukit Sulap? Apa ada sejarahnya? Apa ada asal muasalnya? Apa ada cerita-cerita rakyat atau kayak gimana Mas? Bisa dikasih tahu Mas? Baik Mas Kipas, jadi kalau dari mulut ke mulut itu nama Bukit Sulap ada beberapa versi. Yang pertama ada yang mengatakan karena bukit ini kalau pagi hari itu kelihatan menghilang.
ditutupi kabut, jadi nggak kelihatan bukitnya. Nah, ketika siang sama sore hari itu muncul bukitnya. Kemudian itu dinamakan dengan sulap, karena bisa menghilang dan muncul lagi. Ada versi yang kedua itu mengatakan bahwa bukit sulap itu dikatakan bukit sulap karena dilihat dari sudut manapun di wilayah Kota Lubuk Linggau itu bentuknya tetap sama. Mau dilihat misalnya dari kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, dari misalnya kecamatan Barat 2, itu tetap bentuknya tetap sama, dari sudut manapun bentuknya tetap sama. Kemudian ada lagi versi ketiga, itu dikatakan bukit sulap karena ketika melihat bukit ini di pusat kota kelihatannya sangat dekat sekali. Nah, kemudian ketika kita akan mendatanginya ternyata tidak seperti yang kita pikirkan, jauh, makin lama kok makin menjauh, makin lama makin menjauh, padahal kelihatannya sangat dekat sekali. Itu ada beberapa versi yang berkembang di masyarakat sehingga dinamakan bukit sulap. Jadi ada 3 versi ya Mas ya? Iya, Tiga kurang versi. lebih ada 3 versi. Mungkin ada juga tidak menutup kemungkinan ada versi-versi yang lain. Itu Secara dia. umum itu. Itu dia makanya pertama kali saya dengar kok namanya Bukit Sulap gitu. Apa ada Apa orang ada main yang sulap di iya, sini? di situ gitu kan, apa di situ jadi markasnya para pesulap gitu. Iya. ternyata Di Kampung ternyata ada 3 versi. Versi yang pertama, dia kalau seandainya dilihat pada pagi hari sering tidak terlihat karena Iya. tertutup kabut gitu kan. Dia akan nampak pas pada saat sore atau siang hari. Begitu juga pas pada saat berjalan kita menuju ke sana seolah-olah dia dari jarak jauh itu dekat, tapi ternyata pas didekati semakin menjauh. semakin menjauh. Nah, yang Seolah ketiganya? dia lari. Yang ketiganya itu dari sudut manapun atau dari sisi manapun kelihatannya dia Bentuknya sama iya, ya, bentuknya bentuknya sama. Jadi itu salah satu kenapa dinamakan Bukit Sulap. Nah, Mas, saya mau nanya nih, kira-kira Mas ketinggiannya berapa nih Mas Bukit Sulap ini? Ketinggiannya ini kurang lebih 700 mdpl. MDPL ya, Iya, meter di atas permukaan laut ya. iya betul. Nah, kalau untuk sampai jalan ke atas ini kurang lebih membutuhkan waktu. Kalau yang saya lihat sih, atau saya tadi tanya sama warga sekitar, kurang lebih sekitar 1,5 jam ya Mas ya, untuk mendirikan tenda di atas. Untuk mendirikan tenda di atas ya kurang lebih 1 jam. 1,5 jam. Ya, 1 jam sampai 1,5 jam. Tergantung apa namanya, tergantung dia udah pernah trekking atau udah pernah lewat jalur mana di sini. Kalau yang pertama kali mungkin, nah, kalau yang udah sering bisa saja itu tidak sampai 1,5 jam, tapi rata-rata secara umum 1,5 jam. 1,5 jam. Selain lewat jalan biasa, ini kebetulan jalan aspal yang kita lalui dan Iya. saya naik motor di sini. Itu juga ada jalur apa Mas nama itu yang di depan tadi itu, yang kayak peta ke atas. Oh, jadi kalau itu kan jalur kereta miring. Kalau itu lokasi memang tempat wisata, lokasi tempat wisata yang apa namanya yang dibangun oleh pemerintah. Di situ ada kantor pemerintahan, kantor dinas pariwisata, kemudian ada spot-spot untuk tempat wisata, misalnya ada situ ikon apa namanya patung misalnya, kemudian ada di situ kereta miring, ada spot untuk apa belanja dan lain sebagainya. Berarti kondisinya sekarang ini udah diperhatikan ya sama pemerintah setempat. Kalau seandainya memang udah banyak spot-spot seperti itu, kayak macam gazebo tadi kan udah ada, kereta miring. Itu kalau boleh saya tahu kapan mulai diresmikan secara atau dibuka untuk masyarakat sekitar umum? Untuk masyarakat sekitar umum itu pada kepemimpinan wali kota sekarang Bapak SN Prana Putra Sohe. Nanti apa namanya untuk peresmian seremoni tanggal ini ya bisa di Google, saya rasa itu ada. Tapi ini sudah beberapa tahun sebelumnya itu sudah dibuka apa namanya beberapa spot atau sebagai tempat kawasan wisata dan sudah mendapat, kalau saya tidak salah, izin dari Menteri Lingkungan Hidup. Jadi Nah, termasuk ini ya, apa
balai konservasi. Iya, ini ada kurang lebih kalau saya tidak salah 200 hektar ya, yang termasuk di dalam lingkungan Taman Nasional. Kalau di sini namanya TNKS, Taman Nasional Kerinci Seblat. Oh, masuk Ya. dalam situ ya? Iya, masuk. Jadi untuk menjamin kelestarian alamnya, sebagian wilayahnya di sini itu masuk dalam Taman Nasional. Nah, tadi pas pada saat saya masuk ke depan, bagian depan tuh Mas, saya ngeliat ada beberapa ekor kera. Itu dia dari mana asalnya? Apa memang dari habitat di lingkungan sini? Atau gimana Mas? Iya, memang dari habitat di lingkungan sini, dari sini asal aslinya lebih banyak kelihatan mereka turun itu pada waktu sore hari. Sore hari ya? Iya. Berarti banyak yang ini, tapi nggak di ini kan? Maksudnya kera-kera itu apa diburu atau gimana? Masih tetap dilindungi kan sama pemerintah Iya. tempat ini? Iya, itu tetap dibiarkan karena kan sebagian besar ini masih taman nasional, jadi yang yang dibangun oleh pemerintah itu memang yang betul-betul sudah mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup tadi, jadi tidak mengganggu populasi atau habitat asli dari hewan-hewan yang ada di sini. Ini bisa Mas Kipas lihat di sekeliling kita kan tidak banyak bangunan yang memang merusak ekosistem. Cuma yang di waktu datang tadi itu memang spot khusus yang sudah mendapatkan izin dan bangunannya itu lebih bersifat untuk mendukung sebagai kawasan wisata seperti shelter kayak gitu kan. Jadi bisa dikatakan di sini kalau untuk Bukit Sulap ini dia kan berada di dalam kota Lubuk Linggau ya Mas ya? Iya betul. Lubuk Linggau. Masuk ke dalam paru-paru ya? Iya. Paru-paru kota Lubuk Linggau, dari sinilah pusatnya. Iya. Bukit Sulap, karena memang masih kelihatan asri, masih banyak hutannya dan dilindungi. Iya. Dari pusat kota juga kan paling cuman kurang lebih sekitar 10 menit. 10 menit ya? Iya, 5 sampai 15 menit, 10 menit lah rata-rata kan. Dan untuk harga tiket masuknya berapa Mas? Ada tiket masuk kalau misalnya dari bukan ke tempat wisata tadi gratis saja Mas. Gratis ya? Langsung ke sini ya. Kecuali kalau masuk ke tempat wisata seperti Mas Kipas tadi. Oh iya. Iya. Itu biayanya Rp2.000. Jadi buat kawan-kawan yang berminat untuk datang ke sini bisa langsung ke Bukit Sulap. Alamatnya di mana Mas, lebih jelas? Alamatnya di Jalan Bengawan Solo, Kelurahan Ulak Surung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan. Oh iya, satu lagi Mas Kipas. Apa ini bisa diperlihatkan yang di yang di depan kita. Ini sebelumnya itu adalah jalur untuk mountain bike. Jadi ada Asian Mountain Bike atau jalur perlombaan sepeda gunung tingkat internasional. Nah, kalau tidak salah sudah 2 kali diadakan di kota Lubuk Linggau, dan jalur trekingnya itu ada yang di Bukit Sulap. Ini jalur yang saya rasa cukup ekstrim untuk jalur sepeda gunung. Waduh, berarti memang ini ya, banyak lengkap ya di sini. Ada sesuatu hal yang tersembunyi istilahnya. Iya. Karena ada jalur trekking. Kemudian ini sebenarnya nanti saya kasih lihat videonya. Ini sebenarnya dia kalau dikatakan kayak air terjun, kalau airnya banyak ya mirip kayak air terjun, tapi karena berhubung dia nih cuaca lagi nggak mendukung, jadi airnya sedikit, jadi nampak seperti kayak aliran sungai gitu. Dan ini menjadi jalur trekking atau sepeda BMX ya Mas ya. Pas pada saat itu tahun 2018 diselenggarakan Asian Games ya. Iya. Untuk kompetisi nasional maupun internasional ya. Iya. Nah, jadi sekian kawan-kawan semuanya. Saya wawancara sama Mas Denny, salah satu masyarakat yang tinggal di kaki Bukit Sulap. Terima kasih banyak Mas. Iya, Udah mau nemenin saya Mas. Ya. Ntar anterin saya pulang ya. Siap. Oke semuanya, makasih udah nonton channel YouTube ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.